Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, serta tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita semua, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada tabi'in dan tabi'atnya, sehingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Lukmana. Saya di sini sebagai moderator sekaligus materi. Dan ada teman saya Inci Nani Mulyani, Indah Puspitasari, Pani Nur Anissa, dan Ella Siti Mufliha, dengan judul presentasi pada hari ini yaitu analisis buku siswa kelas 2 tema 1 hidup rukun. Baik, untuk mengefektifkan waktu juga, lanjut saja untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai tentang buku siswa pembelajaran tematik terpadu kelas 2. Buku siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas yang akan memudahkan para siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Buku siswa didesain dengan penuh gambar dan warna untuk menstimulasi imajinasi dan minat siswa. Buku ini juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran, di mana isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh kegiatan yang dapat dipilih guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pada semester 1 terdapat 4 tema, setiap tema terdiri dari 4 subtema. Setiap subtema diuraikan ke dalam 6 pembelajaran dan 1 pembelajaran dialokasikan untuk 1 hari. Pada buku siswa merupakan kegiatan di mana siswa dilatih keterampilannya dalam mengamati dan mencari atau menggali informasi dari gambar, teks bacaan, teks percakapan, atau data apapun yang bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran. Kemudian masih dalam peran dan fungsi buku siswa, yaitu yang pertama sebagai penghubung antar guru, sekolah, dan orang tua. Yang kedua adalah lembar kerja siswa. Yang ketiga penilaian dan portofolio. Yang keempat yaitu media komunikasi antara guru dan siswa. Yang kelima sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Dan yang keenam sebagai alat atau instrumen pembantu bagi siswa. Kemudian masih dalam peran dan fungsi buku siswa, yaitu yang pertama sebagai penghubung antar guru, sekolah, dan orang tua. Yang kedua adalah lembar kerja siswa. Yang ketiga penilaian dan portofolio. Yang keempat yaitu media komunikasi antara guru dan siswa. Yang kelima sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Dan yang keenam sebagai alat atau instrumen pembantu bagi siswa. Struktur buku siswa. Yang pertama itu ada icon ayo belajar dan ayo membaca. Kemudian yang kedua itu ada icon ayo amati. Yang ketiga ayo lakukan, ayo ceritakan, ayo kerjakan, ayo menulis, ayo menggambar, dan ayo bermain peran. Yang keempat ada ayo bekerja sama. Kemudian yang kelima ayo renungkan. Yang keenam belajar di rumah. Dan yang ketujuh sekaligus yang terakhir yaitu ada lembar evaluasi. Terima kasih.
Saya akan menjelaskan hasil analisis buku siswa kelas 2 tema 1 subtema 1. Aspek yang dianalisis: 1. Kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pada PBM 1 sampai 6 sudah sesuai. Yang kedua, kesesuaian kompetensi inti. Pada PBM 1 sampai 6 sudah sesuai. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Pada PBM 1 sampai 6 sudah sesuai. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan tema. Pada PBM 1 sampai PBM 6 sudah sesuai. Yang ketiga, kecukupan materi ditinjau dari cangkupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu dan sudah sesuai. Yang dianalisis adalah kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa. Pada PBM 1 sampai 6 sudah sesuai. Yang ketujuh, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Pada PBM 1 sampai 6 sudah sesuai. Yang kedelapan, penerapan pendekatan saintifik. Pada PBM 1 sampai 6 sudah sesuai. Yang selanjutnya, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Pada PBM 1 sampai 6 sudah sesuai. Yang ke-10, kolom interaksi antara guru dengan orang tua sudah sesuai. Pembahasan analisis buku siswa kelas 2 tema 1 subtema 1. 1. Kesesuaian materi dan kurikulum. Pada buku siswa tema 1 subtema 1 sudah disusun dengan acuan SKL karena telah memuat standar yang diterapkan SKL seperti memiliki pengetahuan yang faktual. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat dalam buku siswa selaras dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, tujuan pembelajaran dalam subtema 1 pembelajaran 2, siswa dapat mengidentifikasi pengamalan sila pertama yang dilakukan di rumah. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif. Usia siswa SD kelas 2 masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Dilihat dari buku siswa tema 1 subtema 1 pada pembelajaran 3, terdapat materi yang kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa di materi tersebut dijabarkan dengan soal dan gambar. Kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Pada buku siswa kelas 2 tema 1 pembelajaran 3 terdapat kata ajakan ayo berlatih, ayo menulis, ayo membaca, dan ayo bernyanyi. Selanjutnya, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Dalam tema 1, subtema 1, terdapat materi yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Contohnya, dalam kegiatan pembelajaran 4, nilai sosial yang diterapkan yaitu penerapan nilai moral dan etika. Selanjutnya, tahap pembelajaran. Dalam tahap pembelajaran di dalam buku siswa dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai pengantar pembelajaran kepada siswa untuk mengerjakan atau materi selanjutnya. Lalu, kegiatan inti. Kegiatan pembelajaran yang menekankan pengalaman belajar siswa. Selanjutnya, kesimpulan. Materi dalam buku siswa tema 1 subtema 1 pembelajaran 5, siswa harus menganalisis, memahami, dan menjawab pertanyaan. Menarikan materi untuk peserta didik. Pada buku siswa kelas 2 tema 1 subtema 1, materi yang disajikan dengan gambar dan adanya teks percakapan. Selanjutnya, ketersediaan soal dan latihan. Latihan-latihan soal sudah banyak diberikan pada setiap pembelajaran subtema 1. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada buku siswa kelas 2 tema 1 subtema 1 telah menggunakan struktur kalimat yang cukup baik.
sehingga mudah dipahami oleh siswa. Relevansi materi dengan ilustrasi. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar yang nyata. Misalnya, dalam buku siswa terdapat materi mengenai pembelajaran olahraga dan ilustrasi yang diberikan adalah sekumpulan siswa yang sedang berolahraga. Lalu selanjutnya kegiatan siswa bersama orang tua. Dalam buku siswa kelas 2 tema 1 subtema 1, di setiap akhir pembelajaran terdapat kegiatan bersama orang tua. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan hasil analisis subtema 2 yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Pada tabel ada 10 aspek yang sudah dianalisis. Pada poin pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan dari PBM 1 hingga PBM 6 itu sudah sesuai. Pada poin kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti dari PBM 1 hingga PBM 6 itu sudah sesuai. Poin ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar dari PBM 1 hingga PBM 6 itu sudah sesuai. Yang keempat, kesesuaian materi dengan tema dari PBM 1 hingga PBM 6 itu sudah sesuai. Yang kelima, kecakupan materi ditinjau dari A. Cakupan konsep atau materi esensial, B. Alokasi waktu, dari PBM 1 hingga PBM 6 itu sudah sesuai. Satu subtema 2, pada pembelajaran 1 terdapat materi yang sudah sesuai dengan perkembangan kognitif pada siswa. Di materi tersebut dijabarkan soal dan gambarnya. Selanjutnya ada poin keempat.
menarik, serta keseimbangan antara gambar dan percakapan sudah sesuai, sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa. Sampai 6 sudah sesuai dengan standar kompetensi. Poin kedua yaitu kesesuaian dengan kompetensi inti. Pada PBM 1 sampai 6 juga sudah sesuai dengan kompetensi inti. Poin ketiga yaitu kesesuaian dengan kompetensi dasar. Pada subtema 3 ini PBM 1 sampai 6 sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Poin keempat yaitu kesesuaian materi dengan tema. Pada PBM 1 sampai 6 materi dengan tema di buku siswa sudah selesai. Poin kelima yaitu kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Pada PBM 1 sampai 6 sudah sesuai alokasi waktu yang ditetapkan pada tema 1, subtema 3 sudah sesuai pembelajaran 1 hari dengan mencakup materi esensial. Yang dianalisis pada poin 6 yaitu kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir dan karakter siswa. Pada PBM 1 sampai 6 sudah sesuai. Poin ketujuh, keterpaduan berbagai kompetensi aspek sudah sesuai. Yang kedelapan, penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran PBM 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sudah sesuai. Poin ke-9, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa sudah sesuai. Poin 10, kolom interaksi antar guru dengan orang tua pada PBM 1 sampai 6 sudah sesuai dan tersedia karena di setiap akhir pembelajaran ada tugas siswa bersama orang tua. Ulasan dari tabel tersebut pada buku siswa kelas 2, tema 1, hidup rukun, dan subtema 3, hidup rukun di sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku siswa tema 1, subtema 3 sudah disusun dengan acuan kompetensi lulusan. Terlihat dari buku siswa tema 1, subtema 3, pada pembelajaran 1 telah mampu membuat standar yang ditetapkan SKL, seperti memiliki kemampuan faktual mengenai gambar yang menunjukkan Ibu dan Udin sedang melakukan percakapan, yaitu Ibu menyuruh Udin untuk membagi makanan dengan teman-temannya, supaya melatih kerukunan dan kemampuan faktual. Yang kedua adalah relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di buku siswa sudah selaras dengan pembelajaran, misalnya dilihat dari tujuan pembelajaran dalam gambar subtema 3, pembelajaran 2. Siswa dapat mengidentifikasi gerak bersama teman. Di sini menunjukkan bahwa materi sesuai dengan tujuan pembelajaran
untuk siswa hidup rukun bersama teman di sekolah melalui pembelajaran PJOK. Yang ketiga ada kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Usia siswa kelas 2 SD masih dikategorikan pada operasional konkret. Di gambar tersebut menampilkan bahwa tema 1 subtema 3 terdapat materi yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Karena di materi tersebut soal dijabarkan disertai gambar. Yang keempat, ada kesesuaian materi dengan saintifik. Pada buku siswa, kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata ajaran seperti pada gambar, seperti ayo berlatih, ayo menulis, ayo membaca, dan ayo berkreasi. Yang kelima, ada kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada tema 1, subtema 3, terdapat materi yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, yaitu seperti para siswa melakukan musyawarah di kelas untuk menentukan petugas upacara. Yang keenam, ada pembelajaran tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran meliputi pengenalan materi, kegiatan inti, dan kesimpulan. Pengenalan materi seperti pada gambar, dan kegiatan intinya memahami gambar dan mengerjakan soal. Kesimpulannya dari hasil rangkaian pembelajaran tersebut. Lalu yang ketujuh ada kemenarikan materi untuk peserta didik. Dapat dilihat dari buku siswa kelas 2 tema 1 subtema 3 materi yang disajikan dengan gambar. Materi akan dianggap menarik oleh para siswa. Yang kedelapan ada ketersediaan soal dan latihan. Latihan-latihan soal banyak diberikan pada siswa pada setiap pembelajaran subtema 3. Contohnya salah satu pada gambar yang dicantumkan. Yang kesembilan ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi pada gambar tersebut telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik. Pada poin ke-10 ada relevansi materi dengan ilustrasi. Ilustrasi digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah sesuai dengan ilustrasi berupa gambar yang nyata. Yang ke-11, yang terakhir, ada kegiatan siswa bersama orang tua. Di dalam buku siswa kelas 2, tema 1, subtema 3 di setiap akhir pembelajaran terdapat kegiatan siswa bersama orang tua. Seperti contoh pada gambar yaitu diskusikan mengenai contoh-contoh hidup rukun di sekolah bersama orang tuamu. Di situ menunjukkan bahwa kegiatan siswa dengan orang tua dan dilihat akhirnya oleh guru. Terima kasih. Hasil analisis buku siswa kelas 2 tema 1 subtema 4 tentang hidup rukun di masyarakat. Yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku siswa tema 1 subtema 4 sudah sesuai dengan acuan standar kompetensi lulusan. Lalu yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Sudah sesuai. Dilihat dari buku siswa tema 1 subtema 4 pada pembelajaran 3 terdapat materi yang sesuai materi dengan perkembangan kognitif pada siswa. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik sudah sesuai. Pada buku siswa ini, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Lalu yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada tema 1 subtema 4 terdapat materi yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Lalu yang keenam, tahap pembelajaran. Tema 1 subtema 4 pembelajaran 3, seluruh tahapan pembelajaran tersebut dilakukan dengan runtut dan sesuai. Yang ketujuh, kemenarikan materi untuk peserta didik. Pada tema 1 subtema 4 materi yang disajikan dengan gambar dan teks percakapan yang menarik serta keseimbangan antara gambar dan percakapan sudah sesuai. Lalu yang ke-8,
Ketersediaan soal dan latihan. Sudah sesuai latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 4. Lalu yang ke-9, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah sesuai. Pada tema 1 subtema 4 telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik. Yang ke-10, relevansi materi dengan ilustrasi. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah sesuai dan relevan. Bahkan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar yang nyata. Lalu yang ke-11, kegiatan siswa bersama orang tua. Di dalam buku siswa kelas 2 tema 1 subtema 4 di setiap akhir pembelajaran terdapat kegiatan siswa bersama orang tua.